Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, musim kemarau yang melanda negeri ini memberi dampak pada kekeringan di berbagai wilayah Jawa Barat. Tercatat 15 kabupaten kota yang mengalami kesulitan air bersih sejak bulan Januari hingga September ini. Seperti diketahui, BMKG telah menginformasikan Indonesia sedang mengalami fenomena iklim El Nino dan 63% wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim kemarau. Selain berdampak pada krisis air bersih, kemarau panjang ini pun berakibat pada kekeringan lahan yang makin meluas, sehingga berakibat pada gagal panen dan gagal tanam. Tentu hal ini akan berdampak pada lonjakan harga bahan pangan, bahkan krisis pangan pun makin mengancam. Bukan tidak mungkin bencana kelaparan menjadi hal yang dikhawatirkan terjadi. Kemarau panjang juga menjadi penyebab kebakaran hutan lahan. Sejumlah 46 kecamatan di 15 kabupaten kota di Jawa Barat mengalami kebakaran hutan yang luasnya mencapai 313,9 hektar. Benarkah kemarau panjang yang berefek pada krisis air bersih, krisis pangan, dan bencana kebakaran hutan adalah benar-benar akibat fenomena El Nino yang berbarengan musim kemarau? Padahal di saat yang sama kita saksikan begitu banyak korporasi swasta tetap bisa memproduksi air minum dalam kemasan dengan jumlah besar. Dan sangat jarang kita mendengar bahwa destinasi wisata dan bisnis perhotelan mengalami krisis air bersih. Inilah ironi hidup dalam sistem negara sekuler kapitalisme. Sumber daya alam milik masyarakat termasuk sumber daya air yang melimpah justru dikuasai swasta. Mereka diberikan kebebasan mengeksploitasi sumber-sumber mata air pegunungan dan dijadikan komoditas bisnis yang tidak akan pernah sepi pembeli. Korporasi swasta ini menguasai sumber air bersih perpipaan hingga bisa mengakses sumber air tanah, bahkan menguasai air bersih untuk publik. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam ini telah berjalan masif disertai kerusakan lingkungan dan berdampak pada penurunan ketersediaan air tanah. Maka yang tersisa bagi masyarakat adalah hilangnya air tanah dan mata air yang bisa mereka akses. Habis disedot korporasi asing, rakyat gigit jari. Mengapa antisipasi pemerintah dalam mempersiapkan datangnya kemarau panjang ini seakan tidak menunjukkan keseriusan? Dan upaya yang dilakukan tidak signifikan untuk mengatasi segala problem yang muncul sebagai efek dari kemarau dan fenomena El Nino. Pemerintah lebih mengandalkan pada langkah kebijakan kuratif seperti distribusi dan dropping air bersih di daerah yang terkena kekeringan. Hal ini pun sangat terbatas karena anggaran dan fasilitas yang tidak memadai. Sahabat muslimah, Indonesia merupakan negara terkaya kelima dalam ketersediaan air tawar, yaitu mencapai 2,83 triliun meter kubik per tahun. Yang termanfaatkannya baru 1/3-nya. Untuk memanfaatkan potensi tersebut diperlukan konsep pengelolaan yang benar, serta pembangunan infrastruktur yang teknologinya terbaik. Sayang sekali, buruknya konsep tata kelola sumber daya air dan lingkungan menyebabkan sumber yang melimpah ini tidak memberikan manfaat besar bagi rakyat, sehingga jutaan rakyat harus merasakan krisis air bersih setiap tahunnya. Inilah buah dari tata kelola sistem sekuler kapitalistik. Air dianggap sebagai komoditas ekonomi yang menjadi objek bisnis yang menguntungkan segelintir pihak. Sahabat muslimah, tidak ada harapan akan berakhirnya kekeringan dan krisis air bersih selama negara masih menggunakan konsep kapitalistik neoliberal. Solusi hakiki yang bisa rakyat harapkan hanyalah solusi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni syariat Islam. Konsep Islam terkait krisis air bersih tampak dalam kebijakan politik dan ekonominya. Secara politik, Islam menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai pengurus atau penanggung jawab serta pelindung umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih." Imam atau khalifah itu laksana penggembala dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Negara dalam Islam bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan menyelesaikan seluruh kesulitan mereka. Tanggung jawab ini meniscayakan negara melakukan berbagai kebijakan untuk mitigasi ataupun mengatasi kesulitan air, mulai dari membiayai risetnya,
pengembangan teknologinya, hingga pengimplementasiannya untuk mengatasi masalah. Tanggung jawab ini harus dijalankan langsung oleh pemerintah, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain apalagi korporasi. Negara dalam Islam juga akan menghentikan tindakan perusakan lingkungan walaupun atas nama pembangunan atau atas nama proyek strategis nasional. Dalam Islam, pembangunan harus berpijak pada asas la dororo wala diroron. Jangan memberikan kemudorotan pada diri sendiri dan jangan memadorotkan orang lain. Di sisi lain, negara dalam Islam akan menerapkan sistem ekonomi Islam secara kafah, termasuk pengelolaan harta. Islam menetapkan bahwa air termasuk harta milik publik, sebagaimana halnya energi, hutan, laut, sungai, dan lain sebagainya. Harta tersebut adalah milik seluruh rakyat, dan negara wajib bertindak sebagai pengelolanya supaya harta tersebut bisa dinikmati rakyat banyak. Prinsip pengelolaan ini semata-mata untuk pelayanan, bukan bisnis, sehingga negara tidak diperbolehkan menyerahkan pengelolaan apalagi kepemilikannya kepada swasta yang akhirnya digunakan untuk kepentingan segelintir orang saja. Pada aspek infrastruktur, pengadaan air bersih dan layak serta sanitasi juga merupakan tanggung jawab negara. Infrastruktur yang termasuk fasilitas publik seperti pipa, reservoir air yaitu waduk, bendungan, dan lain sebagainya wajib disediakan oleh negara sampai ke rumah-rumah penduduk. Dengan penerapan sistem kehidupan Islam kafah, pengelolaan sumber daya air dan lingkungan akan memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa menimbulkan efek kerusakan yang lebih besar. Allahu a'lam bishawab. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.